Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya doakan semua kita dalam keadaan sehat. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana konsep pemuridan di dalam sharing hari ini. Sebuah pencarian dan pergumulan yang panjang, sebuah pencarian tentang apa arti dari sistem pemuridan yang dimaksud oleh Tuhan. Berawal dari ketidakpuasan batin tak kalah melihat kualitas petobat-petobat Kristen yang dilayani. Jika kita jujur terhadap fakta yang ada, sangatlah jauh standar kualitas orang-orang yang disebut murid Kristus dibandingkan dengan murid Kristus di dalam Alkitab. Murid Kristus pada gereja-gereja mula-mula disukai oleh semua orang. Mereka sangat dihormati banyak, seperti kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 47, Kisah Para Rasul 5 ayat 13. Sedangkan menurut survei, dengan 100.000 lebih faktor yang diuji, gereja kedapatan hanyalah sedikit lebih baik dari dunia sekitarnya. Artinya, kualitas orang Kristen hampir sama dengan kualitas dunia sekitarnya. Mengapa? Petobat-petobat yang dihasilkan oleh pelayanan penginjilan pada hari-hari ini sangatlah sedikit, yang tetap tinggal dan bertumbuh serta berbuah di dalam gereja lokal. Kemanakah yang lain? Mereka kembali lagi ke dalam hidup yang lama. Padahal mereka berbondong-bondong maju pada saat ibadah dalam altar call dan menerima keselamatan. Penginjil mengaku bahwa ada ribuan orang yang diselamatkan. Padahal kenyataannya hanya sedikit yang setia di gereja lokal. Lembaga yang tak disebut namanya tersebut melaporkan bahwa apabila dilakukan usaha yang paling maksimal pun paling-paling hanya 10% yang dapat dijangkau. Hanya 10% yang setia di gereja dan 10% adalah hasil yang luar biasa tinggi. Umumnya hanya sekitar 3 sampai dengan 5%. Bahkan menurut beberapa ahli misiologi, hasil pelayanan penginjilan yang tidak ditindaklanjuti hanya menghasilkan 3 sampai dengan 4 per mil. Kemanakah yang lain? Padahal sang penginjil mengklaim bahwa ada ribuan orang yang diselamatkan. Benarkah mereka diselamatkan? Jika benar diselamatkan, mengapa tidak ada buah kesetiaan sebagai hasil keselamatannya? Padahal dalam gereja mula-mula boleh dikatakan hampir 100% dari ke-3.000 pengambilan keputusan tersebut setia. Bertekun dalam pengajaran, dalam memecahkan roti persekutuan, dan doa di dalam gereja. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dan 42. Mengapa? Pasti ada yang salah dengan konsep pemuridan gereja masa kini. Faktor lain yang mendorong munculnya pencarian konsep pemuridan adalah tidak ditemukannya sistem pemuridan yang sederhana, namun alkitabiah, dan sekaligus dapat direproduksi oleh setiap orang yang percaya. Pemuridan gereja masa kini lebih berfokus kepada program yang bergantung kepada bahan yang canggih, sistem yang rapi, dan dengan fasilitas-fasilitas yang memadai. Banyak sistem pemuridan yang coba ditiru dari gereja-gereja dan lembaga-lembaga Kristen, namun sangat sulit diterapkan dan direproduksi.
Padahal murid Kristus tidak memiliki fasilitas dan program secanggih kita, namun dapat memuridkan bangsa-bangsa. Mengapa? Pasti ada konsep-konsep yang keliru tentang pemuridan. Konsep yang keliru mengakibatkan sistem pemuridan yang keliru pula. Kita akan belajar sharing pada hari ini dalam bab 1 menjadi murid. Sebuah pilihan alternatif atau mutlak. Suatu ketika ada seorang gembala jemaat menghampiri salah seorang anggota jemaatnya yang telah cukup lama menjadi jemaat dari gereja yang ia pimpin. Dengan sepenuh gairah, gembala sidang ini mengajak pria tersebut untuk mengikuti program-program pemuridan yang disediakan. Pak, alangkah baiknya apabila Anda dapat mengikuti kelas pemuridan yang akan segera dibuka minggu depan. Ajak seorang gembala dengan penuh harapan. Seperti apakah pemuridan itu? Apa manfaatnya mengikuti kelas tersebut? Jawab jemaat itu dengan rasa ingin tahunya. Wah, itu pertanyaan yang baik. Kita tidak cukup hanya menjadi orang percaya yang diselamatkan saja. Kita perlu bertumbuh menjadi orang Kristen yang lebih berkualitas. Dengan sedikit sungkan, pria itu menjawab, "Wah, itu program yang baik sekali, Pak. Tapi maaf, Pak, saat ini saya belum dapat mengikuti kelas tersebut karena saya ada kesibukan dalam usaha saya." Ya, saya dapat mengerti. Memang menjadi murid itu bukan suatu keharusan tetapi suatu pilihan. Bapak harus memilih antara menjadi orang percaya saja atau menjadi murid. Jawab seorang gembala sambil menepuk pundak jemaatnya. Pernahkah Anda mendengar pembicaraan seperti hal di atas? Dengan pembicaraan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pemuridan bukanlah hal yang mutlak, tapi hanyalah pilihan alternatif untuk menjadi orang Kristen yang lebih baik. Salah satu kekeliruan konsep terbesar di dalam kekristenan kontemporer adalah mengenai konsep pemuridan. Di dalam gereja sekarang menjadi murid Kristus adalah tingkatan yang lebih tinggi sesudah seorang murid menjadi percaya. Artinya orang percaya dan murid Kristus adalah dua hal yang berbeda. Berarti menurut pendapat tersebut, seseorang dapat menjadi orang percaya tanpa menjadi murid Kristus. Dengan kata lain, seseorang telah diselamatkan kalau ia telah menjadi orang yang percaya. Sedangkan murid Kristus adalah suatu tingkat pertumbuhan rohani yang lebih tinggi. Tahukah Anda, Bapak, konsep tersebut tidak terdapat di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab, orang percaya adalah identik atau sama dengan murid Kristus. Artinya, semua orang percaya adalah murid Kristus. Tidak ada orang yang percaya yang bukan murid Kristus. Apakah buktinya? Di dalam Kisah Para Rasul 1 sampai dengan 10, pengikut Yesus disebut orang percaya dan murid secara bergantian. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1, 2, dan 7, Kisah Para Rasul 11 ayat 26, Kisah Para Rasul 14, 20, dan 22, Kisah Para Rasul 15 ayat 10. Lalu, kapankah murid-murid Kristus disebut orang Kristen? Ya, di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Kisah Para Rasul 11 ayat 26b. Standar orang Kristen menurut Kristus. Siapakah
orang Kristen itu. Bukan seperti yang dicanangkan oleh gereja kontemporer saat ini. Menurut banyak gereja masa kini, asalkan seseorang pernah maju ke depan dan mengikuti doa menerima Yesus sebagai juru selamat, maka ia adalah seorang Kristen yang lahir baru dan diselamatkan. Tetapi apakah kata Alkitab? Menurut Alkitab, orang Kristen dipastikan lahir baru dan diselamatkan kalau ia telah menjadi murid. Apakah standar murid Kristus? Sangat radikal. Ia harus rela mengasihi Yesus lebih dari hartanya, orang lain, bahkan dirinya sendiri. Lukas 14 ayat 25 sampai dengan 23. Sedangkan seringkali kita mengukur orang Kristen bukan dengan standar Kristus. Gereja masa kini telah mengecilkan arti orang Kristen. Yesus Kristus berkata bahwa jika seseorang tidak memenuhi standar-standar seperti yang ia ajarkan dalam Lukas 14 ayat 25 sampai 23, maka ia tidak didapat menjadi muridnya. Kalau begitu, apakah Yesus mengajarkan Injil perbuatan? Apakah seseorang menerima keselamatan karena perbuatan? Tentu tidak. Yesus tidak menjelaskan standar murid sebagai syarat untuk menerima kelahiran baru, bahwa menegaskan standar murid yang diajukan adalah sebagai tanda kelahiran baru. Sudahkah Anda menempatkan tanda-tanda tersebut? Akibat turunnya standar kekristenan, pemahaman Kristen kontemporer, tentu konsep murid dan pemuridan sangatlah berbahaya. Dengan pengajaran tersebut, banyak orang akan tertipu karena mengira dirinya telah diselamatkan karena pernah menerima Yesus. Padahal mereka belum pernah menampakkan tanda-tanda seorang murid Kristus. Beberapa orang Kristen yang benar-benar lahir baru juga akan terpengaruh dengan pengajaran tersebut. Mereka akan menganggap bahwa menjadi murid bukanlah sesuatu yang mutlak dan mendesak. Mereka berpikir, toh saya sudah selamat, cukuplah. Untuk menjadi murid Kristus itu hanyalah suatu alternatif lain. Mereka cenderung berpikir bahwa pemuridan dapat dilaksanakan waktu dan kemudian jika ada waktu senggang. Padahal tanpa menjadi murid Kristus, seseorang belum diselamatkan. Konsep tersebut menciptakan gereja modern yang anggota-anggotanya adalah campuran antara murid sejati dan murid palsu. Karena itu tidaklah mengherankan mengapa gereja modern begitu menderita banyak persoalan, konflik, dan dosa yang begitu mengerikan. Betapa jauhnya standar kualitas gereja sekarang dibandingkan dengan gereja mula-mula. Sambil memuji Allah dan mereka disukai oleh semua orang. Di dalam Kisah 2 ayat 47a. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 13. Gereja mula-mula disukai dan dihormati. Banyak orang karena mereka memiliki kualitas karakter yang tinggi. Mereka dihormati dan disukai semua orang karena orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Gereja mula-mula hanya berisikan pada murid sejati. Siapakah orang lain tersebut? Sangatlah mungkin mereka adalah orang-orang Kristen yang palsu, nabi-nabi palsu, dan guru-guru yang sesat mencemarkan gereja. Ayat tersebut ditulis setelah peristiwa kematian Ananias dan Safira. Hal apakah yang Allah coba katakan kepada kita? Allah rindu memiliki gereja yang murni, gereja yang terdiri dari murid-murid sejati, bukan murid-murid palsu seperti Ananias dan Safira. Jadi jika Allah melihat betapa pentingnya mutlaknya menjadi murid Kristus, maka gereja masa kini pun harus menegakkan standar tersebut.
Standar murid bukanlah pilihan alternatif, tetapi pilihan mutlak. Allah rindu memiliki gereja yang murni. Mudah-mudahan sharing pada hari ini menjadi murid sejati adalah suatu pilihan yang mutlak. Terima kasih, Tuhan memberkati.